Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Salsabila, Program Studi PGMI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 211040822. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Akar Sejarah Islam di Belanda. Baik, yang pertama ada abstrak. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam semakin meningkat, salah satunya di negara Belanda. Adapun tujuan dari pembuatan artikel ini untuk mempelajari tentang sejarah dan kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersumber pada jurnal, makalah, artikel, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar sejarah perkembangan Islam di Belanda diawali dengan adanya imigran yang berasal dari Turki dan Maroko. Nah, kata kuncinya ada sejarah, Islam, dan Belanda. Nah, ini adalah abstrak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Perkembangan Islam tidak kalah pesat seiring dengan pesatnya kecanggihan berbagai teknologi. Agama Islam ini membawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal dan rahmatan lil alamin. Hingga saat ini, Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas di dunia, termasuk di negara Belanda. Sebenarnya, di Belanda tidak hanya terdapat agama Islam, tetapi juga terdapat agama lainnya. Islam hadir di negara Belanda tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek. Selanjutnya, metodologi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Di sini ada pengertian penelitian kepustakaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Haribah, penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Yang kedua ada Danenjaya. Penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematik ilmiah yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian, teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan, dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data. Hasil dan pembahasan. Menurut Taufikullah, secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Selanjutnya dari kata salimah dibentuk mutangadi menjadi aslama yang artinya memelihara diri, tunduk, patuh, dan taat. Orang yang melakukan aslama dinamakan muslim, yang berarti orang itu telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendapat ini dipegangi oleh hampir semua ahli, khususnya para ulama Islam. Pada akhir abad ke-20, terdapat kurang lebih 18 juta muslim di Eropa, hampir 9 juta masing-masing di Eropa Barat dan Timur. Akan tetapi, di Eropa Barat Islam memperlihatkan keragaman sosial yang jauh berkurang. Pada dasarnya, Islam masih merupakan agama kaum migran. Para migran muslim di Eropa Barat dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama terdiri dari penduduk yang berasal dari bekas jajahan. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan tentara penjajah Eropa dan lebih suka meninggalkan negara mereka ketika penjajahan berakhir. Untuk yang kedua, Muslim terdiri sebagian besar atas pekerja yang tidak terampil beserta keluarga mereka. Mereka berasal dari negara-negara di sekitar Laut Tengah, dari anak benua Indo-Pakistan, dan juga dari negara-negara Muslim lain di Timur Dekat dan Jauh. Yang terakhir, kelompok-kelompok asal etnis atau geografis tertentu membentuk mayoritas dari kalangan penduduk Muslim.
Inilah terjadi pada para migran dari wilayah Maghribi dan Afrika Barat di Prancis, Spanyol, Italia, dan Belgia. Pada orang Muslim dari anak benua Indo-Pakistan di Inggris, dan pada orang Turki di Jerman dan di Belanda. Nah, negara Belanda ini adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional, yang merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi Undang-Undang Dasar. Belanda menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara. Pemerintahannya juga menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama serta melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar agama. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, bisa dikatakan bahwa Belanda tidak memiliki warga negara yang beragama Islam. Meskipun ada, jumlahnya sangat kecil dan tidak signifikan. Namun, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah Belanda menggalakkan pembangunan dan memutar roda perekonomian negara, ceritanya menjadi berubah. Orang-orang Muslim datang ke Belanda dalam jumlah besar pada periode tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Masa di mana pemerintah Belanda memerlukan pekerja kasar untuk membangun dan mengangkat perekonomian negara setelah berakhirnya perang. Selain orang-orang Turki dan Maroko, kelompok-kelompok Muslim lainnya adalah imigran dari Irak, Afghanistan, Iran, dan Somalia. Yang datang kemudian, kebanyakan dari mereka mencari suaka dari penganiayaan atau melarikan diri dari kekerasan di negara asal mereka. Nah, ini adalah persentase agama di Belanda. Pertumbuhan umat Islam di Belanda sangatlah pesat. Mayoritas Muslim di Belanda saat ini berasal dari Turki dan Maroko. Jumlah mereka masing-masing 320.000 dan 285.000. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa jumlah Muslim di Belanda diperkirakan lebih dari 1 juta. Dalam dekade tahun 90-an, populasi umat Islam masih sekitar 2,2%. Sementara, dekade berikutnya umat Islam telah mencapai sekitar 5,8%. Padahal, total penduduk negara Belanda relatif konstan 15 juta jiwa. Kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang agama juga memiliki implikasi positif terhadap umat Islam. Masjid juga berkembang pesat dengan berbagai fungsinya yang makin beragam, baik untuk sholat dan tempat berkumpulnya masyarakat, contohnya untuk kajian tentang agama, dan berbagai macam keperluan lainnya seperti perkawinan maupun acara kematian. Dan yang terakhir, kita sampai di kesimpulan. Perkembangan Islam begitu pesat dan bersifat universal, serta sebagai rahmatan lil alamin. Perkembangan Islam di Eropa diawali dengan adanya migran Muslim dan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Adapun perkembangan Islam khususnya di Belanda diawali dengan adanya imigran dari Turki dan Maroko beserta keturunan mereka yang direkrut sebagai buruh selama tahun 1960-an dan sampai 1970-an. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk referensi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.